Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ariska Fabrianti Putri dengan nomor pokok mahasiswa 203 1011028. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial lagi mengenai penggunaan fungsi pada Microsoft Excel, yaitu penggunaan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP, kemudian ada juga penggunaan fungsi SUMIF dan COUNTIF, dan yang terakhir penggunaan pivot table. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengolahan data. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita siapkan sebuah data terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data wisata di Dufan. Di sini saya membuat 3 sheet. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai penggunaan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. VLOOKUP dan VLOOKUP merupakan bagian dari fungsi lookup. Lookup digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tertentu. VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal sesuai dengan awalan huruf P yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus. Sedangkan VLOOKUP yang berawalan huruf H digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk baris atau horizontal. Penggunaan istilah vertikal pada VLOOKUP digunakan untuk merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas dan data-datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Seperti pada sheet pertama yang saya buat, yaitu daftar penjaga. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa judulnya ini terletak di atas dan data-datanya tersusun ke bawah secara vertikal seperti ini. Sedangkan untuk VLOOKUP, judulnya itu terletak di sebelah kiri dan data-datanya tersusun ke kanan secara horizontal. Seperti sheet kedua, yaitu daftar harga yang saya buat. Seperti ini, teman-teman bisa melihat di sini judulnya terletak di kiri dan data-datanya terletak di kanan berbentuk horizontal seperti ini. Kita kembali di data keseluruhan. Nah, sebenarnya untuk mengisi jadwal jaga, nama penjaga loket, tempat jaga loket, nama wahana, harga tiket, ini kita bisa hubungkan antara sheet 1 dengan sheet 2 dan sheet 3. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Caranya seperti ini. Misalkan kita ingin mengisi jadwal jaga. Kita lihat dulu, jadwal jaga kan terletak pada sheet daftar jaga. Kita lihat, nah di sini dia menggunakan tabel vertikal. Jadi otomatis kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Caranya adalah kita ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP. Nah di sini sudah ada perintahnya. Pertama-tama kita harus tentukan dulu lookup value-nya atau nilai kunci yang merupakan nilai yang diajukan untuk membaca tabel referensi. Di sini saya akan menggunakan kode jaga sebagai nilai kunci atau nilai acuannya. Kemudian, klik titik koma. Ini sesuaikan dengan Microsoft masing-masing ya teman-teman, karena ada juga Microsoft yang tanda hubungnya dengan menggunakan koma. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2016, jadi tanda hubungnya adalah tanda titik koma, seperti ini. Kemudian kita tentukan table array atau tabel data yang merupakan range data yang disusun secara tegak atau vertikal yang berfungsi sebagai tabel bantu atau referensi yang akan dibaca. Jadi kita masuk ke sheet daftar penjaga, kemudian kita blok tanpa mengikutkan header-nya. Jadi header-nya kita tidak ikutkan di blok, tidak usah ikut di blok. Kemudian ketik titik koma lagi, dan kita tentukan nomor kolomnya. Karena kita ingin memunculkan jadwal jaga, otomatis kita memilih kolom ketiga. Karena kolom pertama ini ada kode penjaga, kolom kedua nama penjaga, kolom ketiga jadwal jaga, dan kolom keempat tempat jaga loket. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tanda N per A seperti ini. Tidak perlu khawatir.
kita bisa membubuhkan false agar data sesuai dengan yang kita inginkan. Mengapa kita memilih false? Karena data yang kita miliki itu sifatnya pasti. Nah, kita juga bisa memilih true apabila data yang kita miliki sifatnya tidak pasti. Kemudian kita enter. Nah, jadi datanya akan sesuai seperti ini. Untuk nama penjaga loket juga sama dengan lookup. Kita pilih kunci acuannya. Kita ke tabel array yang merupakan tabel acuannya. Karena kita ingin memunculkan nama penjaga, maka kita pilih kolom kedua. Nah, kita lihat di sini muncul enter A lagi. Kita tambahkan false lagi. Titik koma, false. Enter. Nah, jadi datanya akan terinput sesuai dengan sheet pertama. Kemudian untuk tempat jaga loket juga masih menggunakan lookup. Kita klik nilai acuannya, titik koma, masuk ke tabel acuan. Karena kita ingin menampilkan tempat jaga loket, maka kita pilih kolom keempat. Enter. Kita lihat kembali apakah sudah sesuai. Belum sesuai. Kita tambah false lagi. Maka data akan sesuai seperti ini. Kita bisa lihat di sini kode penjaga AS, jadwal jaga Januari, nama penjaga Aisyah, tempat jaga di blok A. Kita coba lihat. Nah, sesuai kan ya teman-teman. Jadi kode jaganya AS, nama penjaganya Aisyah, jadwal jaganya Januari, dan tepatnya di blok A. Kemudian coba yang BR, jadwal jaganya Februari, nama penjaganya Burhan, dan tempat jaganya di blok B. BR, Burhan, Februari, blok B. Jadi sudah sesuai ya teman-teman. Kemudian untuk nama wahana, kita cek dulu pada sheet daftar harga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tabelnya ini berbentuk horizontal. Dengan demikian, kita menggunakan rumus HLOOKUP. Caranya kita klik sama dengan HLOOKUP. Kemudian kita tentukan nilai acuannya. Di sini saya akan menggunakan tempat jaga loket sebagai nilai acuannya. Titik koma, kemudian tabel array. Jadi kita blok keseluruhannya tanpa mengikut sertakan judul atau header-nya. Seperti ini. Nah, karena kita ingin memunculkan nama wahana, otomatis kita memilih kolom kedua. Karena kolom pertama ini merupakan tempat wahana, kolom kedua nama wahana, dan kolom ketiga harga tiket. Kita tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, di sini datanya tidak sesuai ya teman-teman. Caranya kita kunci terlebih dahulu, bisa menggunakan manual, atau bisa juga kalian klik F4 untuk memunculkan tanda dolar seperti ini. Fungsinya agar data yang kita mau tidak bergerak atau berubah. Kemudian kita enter. Nah, jadi otomatis akan sesuai dengan daftar harga tadi. Nah, untuk harga tiket sama dengan yang tadi, kita ketik sama dengan HLOOKUP. Kemudian kita pilih lookup value atau nilai acuannya. Kita masuk ke tabel array. Tabel yang akan memunculkan data yang kita inginkan. Kemudian titik koma. Karena kita ingin menunjukkan harga tiket, maka kita pilih kolom ketiga.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa datanya tidak sesuai, maka kita harus kunci datanya. Seperti saat kita mengunci nama wahana tadi. Kita beri tanda dolar seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, jadi datanya akan sesuai seperti ini. Kita rubah menjadi accounting. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan fungsi lookup dan lookup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan fungsi SUMIF dan COUNTIF. Fungsi SUMIF adalah fungsi yang dapat kita gunakan untuk menjumlahkan total data dengan satu kriteria atau kondisi tertentu. Cara penggunaannya, misalkan di sini saya ingin menjumlahkan pengunjung wahana halilintar. Kita ketik sama dengan SUMIF. Ini, buka kurung, kemudian kita tentukan range acuannya. Karena di sini adalah saya menginginkan wahana halilintar, maka kita blok pada nama wahana. Seperti ini. Kita ketik titik koma. Kemudian kita tulis kriterianya. Kriterianya adalah halilintar. Kita beri tanda kutip. Kriterianya adalah halilintar karena kita ingin menjumlahkan pengunjung wahana halilintar. Dalam penulisan ini kita harus hati-hati ya teman-teman karena beda spasi saja akan memunculkan jumlah data yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian tanda titik koma, sum range, atau kita pilih bagian mana yang ingin kita jumlahkan. Karena di sini kita ingin menjumlahkan jumlah pengunjung wahana halilintar, maka otomatis yang kita blok adalah jumlah pengunjung wahana. Seperti ini. Beri tanda tutup kurung. Enter. Nah, jadi kita bisa mendapatkan hasil bahwa jumlah pengunjung wahana halilintar ada sebanyak 951 orang. Untuk jumlah pengunjung wahana kora-kora juga sama. Kita ketik SUMIF, buka kurung, range-nya ada di nama wahana yang menjadi acuannya. Kemudian kriterianya adalah kora-kora. Untuk range-nya ada di jumlah pengunjung wahana. Tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk pengunjung wahana kora-kora ada sebanyak 977 orang. Untuk jumlah pengunjung biang lala sama seperti tadi, SUMIF. Kemudian untuk range acuannya ada di nama wahana, kita blok. Titik koma. Kemudian kita beri tanda kutip dan kita tulis biang lala. Nah, untuk sum range-nya kita blok pada bagian jumlah pengunjung wahana. Kita tutup kurung dan tekan enter. Jadi jumlah pengunjung wahana biang lala ada sebanyak 1.373. Untuk boneka juga sama. SUMIF, range-nya ini. Kemudian titik koma. Untuk kriterianya kita ketik Istana Boneka. Titik koma lagi, lalu sama range-nya.
enter. Nah, untuk pengunjung Istana Boneka, terdapat 1.125 orang. Wahana Arum Jeram, juga sama, kita sum if. Range-nya, range acuan, ada di nama wahana. Kemudian, kita titik koma, kriterianya, adalah Arum Jeram. Untuk jumlah pengunjungnya kita blok, beri tutup kurung, enter. Jadi jumlah pengunjung wahana Arum Jeram ada 1.249 orang. Yang terakhir adalah jumlah pengunjung wahana Giant Swing. Sum if lagi, range acuannya terletak di sini, kita blok, titik koma, kemudian kita ketik kriterianya yaitu Giant Swing. Saya ingatkan lagi, untuk menulis kriteria kita harus hati-hati ya teman-teman. Karena apabila kita salah mengetiknya saja, maka data yang ingin kita munculkan tidak akan sesuai. Kemudian sum range-nya, kita blok seperti ini dan kita beri tanda tutup kurung. Untuk pengunjung wahana Giant Swing, ada 2.173 orang. Jadi seperti itu penggunaan rumus fungsi sum if. Kemudian selanjutnya, untuk fungsi countif. Fungsi countif itu sendiri adalah fungsi yang dapat kita gunakan untuk menghitung banyaknya data atau frekuensi dengan satu kriteria atau kondisi tertentu. Cara penggunaannya, misalkan di sini saya ingin menghitung total kunjungan di blok A. Kita ketik sama dengan countif, buka kurung, dan kita pilih range acuannya. Karena di sini saya ingin melihat total yang ada di blok A, maka range-nya ada di tempat jaga loket. Titik koma, kemudian kita ketik kriterianya, yaitu blok A. Tanda kutip dahulu, blok A. Kemudian kita tutup kurung, kita tekan enter. Nah, jadi total kunjungan di blok A ada sebanyak 4 kali. Kemudian untuk di blok B juga sama, kita menggunakan rumus countif. Range-nya terletak di tempat jaga loket. Kita blok. Kemudian titik koma lagi. Kita beri tanda kutip dan kita ketik kriterianya, yaitu blok B. Tutup kurung, enter. Jadi kunjungan di blok B ada 5 kali. Untuk total kunjungan di blok C, ketik countif, buka kurung, kita blok range-nya, yaitu terletak di tempat jaga loket. Kita ketik titik koma, dan kita tuliskan kriterianya, yaitu blok C. Tutup kurung. Untuk kunjungan di blok B juga sama, masih menggunakan countif. Range-nya kita blok. Titik koma. Jangan lupa beri tanda kutip. Lalu kita ketik kriterianya, yaitu blok D.
jadi kalau kunjungan di blok B ada 4 kali. Untuk blok blok E sama, kita blok terlebih dahulu range-nya, titik koma, kemudian kita ketik kriterianya. Kita beri tanda kutip blok E. Tutup kurung. Nah, di sini blok E juga ada 4 kali kunjungan. Kemudian sama dengan count if lagi. Range-nya, range acuan terdapat di tempat jaga loket, kita blok. Titik koma, kita ketik kriterianya. Nah, kalau untuk di kunjungan di blok F terdapat 8 kali. Jadi seperti itu penggunaan rumus fungsi dari SUMIF dan juga COUNTIF. Yang terakhir saya akan menunjukkan cara penggunaan pivot table. Pivot table merupakan fitur yang ada di program Microsoft Excel yang fungsinya untuk membuat rangkuman, melakukan analisa, eksplorasi data, serta mempresentasikannya. Dengan pivot table, menjadikan kegiatan kita dengan menggunakan Microsoft Excel lebih powerful, serta merangkum data dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. Selain itu, juga efektif untuk memanipulasi layout data dari yang kita butuhkan. Nah, langkah-langkah untuk membuat pivot table, pertama-tama kita pilih data yang akan kita buat pivot table. Seperti ini, saya sudah ada data tadi ya. Kita blok. Kemudian kita pergi ke insert. Dan di sini kita pilih menu pivot table. Nah, di sini ada pilihan tempat yang digunakan untuk menempatkan laporan pivot table. Karena di sini saya sudah menggunakan header, jadi otomatis ini terisi menjadi tabel 2. Kita klik OK. Nah, jadi akan membentuk sheet baru seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa memilih data apa saja yang ingin kita input pada worksheet-nya. Di sini saya ingin memilih tempat jaga loket, nama wahana, harga tiket, serta jumlah pengunjung wahana. Nah, jadi akan terbentuk seperti ini. Nah, di sini merupakan jumlah dari harga tiket dan jumlah dari pengunjung wahana. Kita juga bisa menggantinya misalkan menjadi rata-rata atau mencari nilai maksimum, minimum, dan lain-lain. Caranya adalah kita pergi ke file setting. Kemudian di sini banyak sekali pilihannya. Misalkan di sini saya akan melihat rata-ratanya. Jadi saya memilih average. Kita klik OK. Nah, jadi rata-ratanya seperti ini. Jadi akan berubah ya teman-teman. Datanya menjadi rata-rata. Kita bisa juga merubahnya dengan cara klik 2 kali. Nah, maka di sini akan banyak muncul pilihannya. Misalkan di sini saya ingin melihat nilai maksimal. Kita klik OK. Nah, jadi nilai maksimalnya ada 521. Kita juga bisa menggunakan show value as. Nah, di sini kita bisa lihat persenan dari data yang kita punya. Misalkan ini. Nah, jadi muncul persenan seperti ini. Kita kembalikan. Apabila kita pergi ke menu desain, nah di sini kita bisa dapat memilih desain mana yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya ingin memilih ini. Nah, apabila kita ingin menyembunyikan nama wahananya, kita bisa klik tanda minus di sini.
Jadi seperti itu cara menggunakan pivot table. Demikian video tutorial ini saya buat. Semoga dengan adanya video ini teman-teman jadi paham mengenai penggunaan fungsi lookup dan lookup, kemudian penggunaan fungsi SUMIF dan COUNTIF, dan penggunaan pivot table pada Microsoft Excel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.